Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Power Breakfast di segmen Market Buzz. Ada beberapa saham yang sudah direkomendasikan oleh Bapak William Suryawijaya, CEO Eugen Bertumbuh Sekuritas. Di antaranya adalah BBNI, kemudian ada Unilever, ICBP, KLBF, dan semua sahamnya direkomendasikan baik. Kita ke BBNI terlebih dahulu, Pak William, ini termasuk emiten yang di pekan lalu ini cukup juga mendapatkan perhatian dari investor asing ya, terbukti dari prosentase saham yang memang banyak diserap oleh investor asing. Paling tinggi ya, Ya, net buy betul. tertinggi sepanjang Untuk pekan lalu. BBNI analisanya seperti apa, Pak William? Ya, kalau kita melihat perbankan terutama ya, sebenarnya perbankan secara itu bisa dibilang masih cukup menarik, baik itu BNI, Mandiri, BCA maupun BRI. Kalau kita lihat BNI, sebenarnya BNI ini fokusnya karena ke BNI. Kita lihat pergerakan daripada BNI ini sendiri sebenarnya sudah mengalami tekanan yang cukup, bisa dibilang cukup dalam. Dan sekarang sudah mulai rebound sejak kita di tanggal 13 Mei hingga saat ini. Jadi saya rasa BNI ini kita melihat apalagi dengan kondisi akumulasi daripada inflow keluar, dan kita lihat juga BNI ini secara kinerja juga masih cukup menarik. Sepertinya pergerakan untuk BNI jangka menengah hingga panjang, jangka menengah lah, itu kita melihat seperti 8650 hingga target resistennya di 9900. Oke, secara tren mingguan memang tercatat terus menguat, begitu level terakhir untuk BBNI di 9.200. Secara level terakhir apakah cukup menarik untuk bisa masuk, Pak William, untuk BBNI? Saat ini kondisinya mungkin lebih ke arah buy on weakness ya. Jadi kalau seandainya ini sedikit terjadi koreksi minor, mungkin itu bisa dilakukan untuk akumulasi masuk dengan tingkat resiko di 8.650 itu. Oke. Baik, dan euforia di BNI ini ternyata sangat signifikan dengan pembelian asing tertinggi pada pekan lalu, Wiki, seiring dengan penyelenggaraan juga acara dari BNI Java Jazz. Mungkin kamu udah sempat mengunjungi salah satunya, Wiki. Iya, waktu hari Sabtu kemarin saya ke Java Jazz ya, dan memang cukup seru lah dari Animonya ya. artis ataupun mungkin animonya di masyarakat sendiri. Oke, Pak William, berarti BNI masih ada target ke level berapa, Pak? Resistennya di 9.900. 9.900 ini untuk jangka menengah ya? Tapi ke jangka menengah. Oke, kemudian Anda juga rekomendasikan lebih banyak dari consumer good, ada Unilever dan ICBP. Semenarik apa untuk di-buy? Ya, kalau kita melihat, mungkin di awal kita bahas Unilever dulu ya. Unilever, saya melihat kondisi Unilever ini sebenarnya menarik seiring dengan kondisi kembalinya perbaikan perekonomian. Karena kita tahu Unilever ini sudah mengalami kenaikan cukup signifikan, tertekan cukup lama, berada di level 3.000-an cukup lama, dan sejak itu memang kita terus memberikan rekomendasi untuk Unilever, dan kemarin sempat kembali ke 5.000, di atas 5.000. Secara fundamental kita lihat Unilever adalah saham cukup defensif di sektor consumer dan rutin membagikan dividen, serta kita tahu dari hari ke hari kita juga banyak dan untuk produk daripada Unilever ini. Jadi secara pergerakan saya rasa Unilever ini masih untuk level support terdekatnya itu ada di 4.580 dengan target saat ini untuk jangka pendek ke menengah itu di angka resisten 5.500. Oke, ya secara tren dari pertengahan minggu hingga hari Jumat kemarin terus mengalami pelemahan, dan secara level support ini sudah mendekati level support dan menarik untuk bisa masuk gitu ya untuk Unilever, Ya, Pak William. Unilever. Oke, baik, setelah Unilever ada ICBP. Mungkin Anda bisa analisa pergerakan ICBP secara teknikal seberapa menarik, Pak William? Karena sektornya cukup sama, tetap kita lihat bahwa balik kita lihat di kondisi kembalinya masyarakat untuk kehidupan yang cukup normal. Kita lihat ICBP sendiri karena kemarin sudah mengalami kenaikan, ya, bisa dibilang cukup lumayan. Jadi mungkin lebih ke arah buy on weakness ya saat ini. Kondisi daripada ICBP sendiri. Kondisi rentang pergerakannya kalau kita lihat secara teknikal di antara 8.275 hingga ke 8.825. 8.850 Untuk resistensinya. untuk resisten ya? 8.825 resisten. Oh, oke, 8.825. Kalau
kita lihat kan Bapak lebih pilih Unilever, ICBP, saham-saham yang bisa dikatakan cukup defensif gitu. Dan IHSG kan balik ke 7 ribuan. Apakah saham defensif ini masih akan cukup bertahan? Karena biasanya ketika indeks kembali mengalami kenaikan, yang akan mendrive adalah sektor-sektor di luar yang defensif, Pak. Justru kita lihat kembalinya IHSG saat kemarin. Kita lihat seperti contoh Unilever mengalami penurunan di sekitar saat belum naik Unilever itu posisinya di tanggal April 21 masih di sekitar 3 ribuan. Kita bisa melihat bahwa IHSG sendiri juga kondisi pergerakannya mulai kembali mengalami kenaikan daripada IHSG itu juga kisaran di sekitar Mei ya. Mei dan Unilever terus cukup bisa memberikan kontribusi untuk kenaikan IHSG. Begitu Unilever balik ke 5.000, IHSG-nya juga kembali terangkat ke dekat-dekat 7.000, bahkan sekarang sudah di kisaran 7.000. Saya rasa justru saham-saham defensif ini juga memberikan kontribusi untuk kenaikan. Ya, secara return investasi untuk ICBP dan Unilever menarik di jangka pendek atau panjang, Pak William? Untuk saham-saham di sektor konsumer lebih ke arah jangka menengah ke panjang. Oke. Jadi kalau kita bicara untuk trading sih banyak kesempatan tidak ada. Baik, minimal sampai Banyak akhir pilihan tahun lain ya. Minimal sampai akhir tahun kita lihat potensi untuk kenaikan Unilever dan GBP. Satu lagi nih Pak William, saham rekomendasi Anda tadi ada Kalbe Farma ya? Yes, Kalbe Farma. Seberapa menarik Kalbe? Kalau kita lihat Kalbe Farma ini justru setelah mengalami penurunan tekanan ya. Kita lihat kemarin sempat mengalami tekanan dan sudah cukup lumayan nih dari tanggal 13 April hingga sekarang kita lihat sudah cukup lumayan tekanannya. Saya rasa potensi untuk kembali naik ini secara teknikal ya kita lihat daripada Kalbe Farma ini cukup besar. Saat ini lebih ke arah untuk buy sekarang, walaupun kondisi masih dalam kondisi tertekan, tapi kita lihat potensi kenaikan daripada Kalbe Farma ini bisa dibilang cukup besar karena kita lihat target resistennya sementara ini yang terdekat ada di 1675 dengan support terdekat di 1550. Jadi rentangnya cukup lumayan dan secara likuiditas juga cukup besar untuk Kalbe Farma. Saya rasa masih cukup menarik. Pagi ini menguat ya Pak ya, 0,9%, masih ada rentang yang cukup signifikan, ada peluang ke 19 ya? Yes, 1675 untuk yang 1675 dulu, oke saya terlalu optimis. Kalau 1675 tercapai, target berikutnya ke level berapa Pak? Mengingatkan juga ini sedang memperkuat bisnis di Filipina ya untuk Kalbe Farma. Yes, kita melihat target daripada Kalbe sendiri. Kalbe Farma sudah di posisi berapa? Kalbe Farma untuk targetnya masih bisa lanjut setelah 1675 di sekitar 1750. Oke, 1750. Baik. Ada BBNI, Unilever, ICBP, Kalbe Farma sudah kita ulas dan kita akan beralih ke pembukaan perdagangan pada pagi hari ini ya Wiki. Di mana indeks harga saham gabungan kembali melanjutkan penguatan, tetapi tampaknya memang belum ke target yang disampaikan oleh Pak William tadi di 7.060 sampai 7.070 Pak William ya. Karena 7.071 untuk resisten. 7.071. Sekarang masih di 7.032. Oke, ya secara analisa mungkin apa yang bisa diulik lagi Pak William terkait dengan tren yang sejauh ini diperlihatkan oleh pergerakan IHSG? Ya, kalau saat ini karena IHSG kemarin sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Ya, lihat dengan hari ini sewajarnya IHSG akan sedikit mengalami koreksi. Jadi kenaikannya mungkin agak sedikit lebih terbatas, tidak akan terlalu jauh seperti itu. Kalaupun terjadi koreksi, itu justru momentum yang bisa dimanfaatkan investor karena mengingat sekarang ini juga lagi banyak di musim pembagian dividen, ditambah lagi sebentar lagi kita Juni sudah mulai
memasuki ke paruh kedua daripada semester ini, di mana kinerja daripada emiten-emiten mungkin bisa dilihat akan cukup bagus karena kita tahu seperti kemarin juga sudah mulai dibuka pelonggaran, itu akan cukup membantu kinerja emiten di semester 1 ini. Jadi saya rasa sekarang adalah momentum bagus kalau ada CD IHSG untuk Pak William, suaranya putus-putus nih, Pak. Tapi kita tidak akan berhenti untuk bersemangat bertanya seputar emiten. Ada informasi menarik juga lainnya di mana di awal Juni ini Wiki ya akan mulai Harum Energi atau dengan kode saham HRUM pemirsa ini akan diperdagangkan dengan nominal baru atau hasil stock split 1:5. Di mana kalau saat ini masih di 11.475 per awal Juni nantinya akan banding 5 berarti bagi 5-nya sekitar 2.000-an. Semenarik apa akan kita bahas tapi kami tampilkan dulu informasi seputar pembukaan perdagangan pada pagi hari. Data selengkapnya berikut ini. Ya, setidaknya ini adalah data yang tercapture beberapa menit yang lalu. Untuk IHSG menguat 0,47%, JII menguat 0,64%, dan LQ45 menguat 0,41%. Seperti itu saham-saham yang masuk ke dalam jajaran top gainers diantaranya adalah BBCA, TLKM, SMGR, dan juga GoTo dengan penguatan masing-masing 0,33%, 0,47%, 2,99%, dan 1,28%. Oke, dari top losersnya ada BBRI 0,66%, Unilever turun 0,42%, MPMX turun 6,69%, dan MGPF turun 5%. Baik, Pak William, bagaimana dengan Harum? Harum, kita lihat pergerakan Harum dulu ya. Sebenarnya kalau kita lihat Harum ini kemarin juga sempat mengalami penguatan. Ya, hampir 10% pada hari Jumat penguatan dari Harum. Ya, hari ini mungkin agak lebih sedikit terbatas ya kalau seandainya Harum ini kembali mengalami penguatan. Apalagi kita lihat di posisi saat ini sebenarnya justru memang menarik kalau kita lihat untuk sektor coal ini, sektor batubara. Hanya saja saya melihat sebenarnya kondisi daripada sektor batubara ini mungkin udah sangat bisa dibilang sangat tinggi ya, ada potensi koreksi yang cukup mengkhawatirkan untuk kondisi sektor batubara ini. Jadi saya rasa itu juga nanti akan cukup berimbas ke beberapa emiten. Yes. Jadi itu akan cukup berimbas ke saham-saham di sektor batubara. Baik, singkat saja Pak, hari ini kan SMGR mencuri perhatian hampir naik 3% di awal pembukaan. Menarik nggak mencermati semen Indonesia? Semen Indonesia sebenarnya dari beberapa minggu lalu kita sudah memberikan rekomendasi sejak harga masih bisa dibilang cukup di bawah ya, sekitar di bawah 6 ribuan. Saat ini justru kita lihat mungkin kalau kita bicara trading atau jangka pendek lebih ke arah jual dulu ya. Jadi kondisi daripada semen Indonesia ini untuk jangka pendeknya seperti itu. Hanya saja kalau kita bicara jangka panjang, saham ini masih bisa dibilang cukup menarik. Baik. Investasi karena dengan kondisi perekonomian yang kembali membaik, kondisi kehidupan yang kembali normal, kebutuhan akan semen yang terkait dengan konstruksi, pembangunan, dan lain pasti akan seperti itu. Oke, jangka panjang lebih oke dibanding jangka pendek, ada potensi koreksi dulu dengan kenaikan yang sudah signifikan di SMGR. Ya, Pak William, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sayang waktu kita pendek begitu. Jika kemudian ada topik menarik lainnya, tentu saja kita akan berbincang lagi, Pak William. Sukses untuk Anda, sampai jumpa. Selamat pagi, Ya, Pak William. terima kasih. Selamat pagi, salam sehat semuanya. Oke, itu dia pemirsa segmen Market Buzz, dan di segmen selanjutnya kami akan kembali dengan pembahasan ataupun topik lain seputar startup karena kita akan kembali di segmen Create Up usai jeda pariwara berikut.